Halo teman-teman Red Project, channel ini akan sharing konten-konten tentang pengetahuan dalam bisnis dan investasi seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang negara, deposito, trading, dan juga sharing mengenai usaha lainnya. Jika kalian ingin lebih banyak video bisnis dan investasi, klik like dan komen. Serta terus up to date klik tombol subscribe dan lonceng agar setiap ada video baru kalian dapat notifikasi. Share ya setiap video kami untuk terus memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat lainnya. Halo dulur-dulur Red Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai investasi P2P lending atau peer-to-peer lending. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu peer-to-peer lending dan seperti apa sih sistemnya. Yang kedua kita akan belajar tentang apa keuntungan dan resiko investasi di peer-to-peer lending. Yang ketiga kita akan melihat bagaimana mengetahui perusahaan peer-to-peer lending yang bagus. Dan yang keempat kita akan belajar mengenai di mana kita bisa cari tahu perusahaan peer-to-peer yang sudah terdaftar di OJK. Bagi kalian semua yang belum tahu apa itu P2P lending dan seperti apa sistemnya, mari kita lihat definisi dari P2P lending. Peer-to-peer lending atau biasa dikenal P2P lending adalah suatu perusahaan yang memberikan jasa investasi dengan cara menjadi media penghubung antara orang yang membutuhkan dana dan pemberi pinjaman dana. Sistem P2P lending ada dua. Yang pertama sebagai peminjam. Peminjam mengajukan pinjaman dengan melampirkan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu sekaligus tujuan pinjaman tersebut. Kemudian perusahaan penyelenggara P2P akan melakukan audit kelayakan dari pinjaman tersebut. Jika sudah terverifikasi, maka akan langsung dimasukkan ke dalam sistem yang sudah dibuat agar pemberi pinjaman dapat melihat pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua sistem dari P2P lending adalah pemodal. Pemodal melihat list peminjam dan menentukan pinjaman mana yang sesuai dengan profil resiko pemodal. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Nah, di sini ada contoh peminjam ingin mengajukan pinjaman sebesar 100 juta. Maka perusahaan P2P akan melihat laporan keuangan dan tujuan peminjam. Jika sudah sesuai, perusahaan P2P akan memasukkan ke dalam sistem. Kemudian pemodal akan melihat list peminjam di dalam sistem perusahaan P2P. Jika sudah sesuai, maka pemodal bisa menentukan sesuai dengan profil resiko pemodal. Di sini ada contoh pemodal 1 sebesar 10 juta, pemodal 2 sebesar 1 juta, pemodal 3 sebesar 5 juta, begitu pula seterusnya. Oke, mari kita lihat apa keuntungan dan resiko investasi di P2P lending. Keuntungan P2P, return bisa mencapai 15% sampai 20% per tahun, yang mana lebih besar dibandingkan dengan return deposito. Yang kedua, modal yang diperlukan untuk memulai investasi P2P lending relatif terjangkau. Bahkan, ada yang modal awal mulai dari 100.000. Yang ketiga, karena modal yang kecil, pemberi pinjaman bisa melakukan diversifikasi ke beberapa pinjaman untuk mengurangi resiko. Resiko P2P sendiri, di dunia investasi, kita mengenal istilah high risk, high return. Hal tersebut juga terjadi pada P2P lending yang memberikan return lebih besar sehingga resiko di dalamnya juga besar. Di antaranya, yang pertama, peminjam terlambat membayar. Yang kedua, peminjam gagal bayar. Yang ketiga, investasi tidak liquid, tidak bisa seketika diuangkan sebelum jatuh tempo. Nah, saat ini belum ada aturan yang baku yang mengatur regulasi penyelesaian masalah pada investasi P2P lending. Semua risiko diselesaikan oleh peminjam dan pemodal, sedangkan perusahaan hanya sebagai mediator. Agar kalian semua tidak salah memilih perusahaan P2P lending, mari kita lihat bagaimana mengetahui perusahaan P2P yang bagus.
Indikator P2P lending yang bagus yang pertama, memiliki support customer service yang fast respon dan memiliki berbagai channel untuk berkomunikasi seperti telepon, WhatsApp, email aduan, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan P2P lending dengan platform yang baik dan mudah diakses. Yang ketiga, cari perusahaan P2P lending yang terdaftar pada OJK. Yang keempat, mencantumkan TKB 90 berdasarkan aturan terbaru mengenai publikasi tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam selama 90 hari oleh OJK nomor S227-NB21-2019 pada 9 April 2019. Maka saat ini setiap penyelenggara P2P lending harus mencantumkan TKB 90. Semakin besar TKB 90, semakin baik. RAT Project menyarankan cari perusahaan P2P lending dengan TKB 90 di atas 90%. Di mana kita bisa cari tahu perusahaan P2P yang sudah terdaftar di OJK? Untuk mengetahui perusahaan P2P yang terdaftar, bisa langsung mengunjungi website OJK di bawah ini. Oke, sekian dari RAT Project. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.